Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih terkait dengan sholat, Ustaz. Iya. Nah, sebagaimana kejadian tadi, saya pernah mendengar bahwa kesalahan di dalam bacaan ayat atau meninggalkan satu kata atau dua kata bisa menyebabkan seorang imam atau sholat itu mesti dilanjutkan dengan sujud sahwi. Bagaimana itu, Ustaz? Kemudian yang kedua terkait dengan surah ayat-ayat as-sajadah. Apakah ayat-ayat as-sajadah itu, kalau misalnya di masjid kita ini kan kalau malam subuh Jumat itu dibaca surah as-sajadah, kemudian kita sujud tilawah. Tapi kan banyak beberapa ayat di surah-surah yang lain ada surah as-sajadah. Apakah misalnya di subuh Jumat kita ganti dengan surah yang lain? Ya, yang ada. Baik. Yang pertama ini yang dimaksud ayat Al-Qur'an ya. Oke, ayat Al-Qur'an. Gini. Ucapan yang wajib diucapkan dalam salat itu cuma 5. Yang rukun ucapan. 1 takbiratul ihram. Itu yang wajib diucapkan, Allahu Akbar. Yang kedua surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Yang ketiga syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat salawat, Allahumma salli ala Muhammad, minimal seperti itu. Dan yang kelima salam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu saja 5 yang wajib diucapkan. Adapun surah atau ayat-ayat setelah Fatihah itu sunnah. Ya, jadi misalnya kita sudah baca Fatihah kemudian membaca surah atau ayat yang lain itu sunnah. Nah, sekarang masuk kepada pertanyaan tadi. Kalau kesalahan pembacaan ayat itu berkaitan dengan surah Al-Fatihah, jadi ada ayat di surah Al-Fatihah lewat misalnya terjadi, meskipun jarang Pak, tapi kalau misalnya terjadi, maka rakaat itu dipandang batal. Ya, batal rakaatnya kalau tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki. Atau misalnya keliru baca surah Al-Fatihah di satu rakaat, nanti imamnya ingat pada saat di rakaat berikutnya, maka rakaat tadi itu otomatis batal. Karena Fatihah ini rukun. Ya, lain kalau misalnya yang keliru surah-surah atau ayat-ayat yang lain. Itu tidak ada masalah sepanjang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau membolehkan yang dilarang, melarang yang dibolehkan. Misalnya yang dicontohkan ulama, ujung-ujung ayat yang menyebut sifat-sifatnya Allah. Mestinya katakanlah aliman hakimah. Ya, kok tiba-tiba ujungnya apa? Ghafurar rahimah. Itu tidak ada masalah. Ya, tidak membuat harus sujud sahwi. Ya, karena itu semua nama-nama Allah. Tapi tidak boleh disengaja juga. Nah, saudara, kalau itu sembaran saja deh, yang penting namanya Allah. Misalnya ujungnya Sami'an Basirah. Oh, tiba kita ganti dengan nama Allah yang lain. Ya, itu salatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Yang membuat sujud sahwi itu 3. Ya, 3 penyebabnya sujud sahwi. 1, ada kelebihan dalam salat. Yang kedua, ada kekurangan dalam salat. Dan yang ketiga, ada keraguan dalam salat. Nah, kekurangan di sini pun dibagi 3. Kekurangannya. Ada kurang pada rukun, ada kurang pada sunnah ab'ad, ada kurang pada sunnah hayat. Kalau kurang pada rukun seperti tadi baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah itu adalah rukun. Nah, kalau rukunnya yang kurang, tidak cukup sujud sahwi, harus diganti dulu rukunnya plus sujud sahwi. Karena mohon maaf, di beberapa kejadian ketika ada tanya jawab fikih, biasa rukunnya tertinggal, dia cuma ganti sujud sahwi. Karena tanya, Ustaz, kami kemarin itu salat zuhur di masjid 3 rakaat. Nanti selesai salat, baru ada makmum sampaikan ke imam, 3 rakaat tadi salat zuhurnya. Terus apa yang dilakukan? Sujud sahwi saja. Oh, enggak bisa begitu. Harus diganti dulu rukunnya. Kan 1 rakaat di dalamnya banyak sekali itu rukun. Maka
tambah dulu 1 rakaat, jangan cuma sujud sahwi saja. Itu kalau rukun yang kurang. Jadi kalau tadi surah Al-Fatihah yang kurang, maka mesti diganti dulu itu rukunnya, Pak. Ya, diganti. Kalau sudah pindah ke rakaat berikutnya baru dia, salah tadi Fatihahku ini. Batal itu, Pak, yang 1 rakaat. Ya, batal. Diganti dulu itu 1 rakaat rukun plus sujud sahwi. Jangan cuma sujud sahwi saja yang dikerja. Yang kedua, kalau sunnah abad yang tertinggal, sunnah abad itu seperti tahiyat pertama. Duduk untuk tahiyat pertama itu sunnah abad, bukan rukun itu sunnah abad. Atau kalau mazhab Syafi'i kunut dalam salat subuh, itu sunnah abad. Nah, kalau sunnah abad yang ditinggal tidak usah diganti sunnah abadnya, cukup dengan sujud sahwi. Jadi kalau ada yang lupa tidak duduk tahiyat pertama, nanti salat isya misalnya, nanti salat isya 2 rakaat, mestinya duduk tahiyat pertama, dia lupa duduk, Pak, langsung berdiri, tidak usah diganti. Ya, jangan misalnya kalau begitu di rakaat ketiga kita ganti deh di sini tahiyatnya, tidak usah diganti, cukup dengan sujud sahwi. Beda tadi kalau rukun. Nah, kalau rukun ganti rukunnya terus sujud sahwi. Tapi kalau sunnah abad cukup dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak usah diganti, tidak perlu juga sujud sahwi. Contohnya yang sunnah hayat, kalau kita mau ruku kan angkat tangan, Pak. Walam yakullahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nah, ruku mau berdiri lagi, sami Allahu liman hamidah. Kita lupa tidak angkat tangan. Apa diganti angkat tangannya? Tidak usah diganti angkat tangannya. Apa sujud sahwi? Tidak usah juga sujud sahwi. Ya, jadi ayat-ayat seperti itu dalam masalah. Kecuali kalau dalam mazhab Hanabila, yaitu salah penempatan bacaan. Makanya saya tanya tadi ayat Al-Quran dimaksud, misalnya salah penempatan bacaan, Pak. Meskipun jarang terjadi ini, Pak, ya. Untuk apa kemungkinan? Mestinya dibaca ketika doa iftitah, dibacanya waktu sujud. Wah, ini salah penempatan. Kenapa bacaan doa iftitah kamu baca sujud? Ya. Atau bacaan sujud dibacanya ketika i'tidal misalnya. Wah, ini salah penempatan. Nah, itu sujud sahwi kalau dalam mazhab Hanabilah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, apakah kita boleh membaca surah-surah yang lain yang di dalamnya ada ayat as-sajadah pada subuh Jumat? Kalau sekadar boleh membaca, boleh, tapi sebetulnya itu bukan sunnah. Yang sunnah dibaca, yang sunnah dilakukan pada saat salat subuh di hari Jumat, membaca surah as-sajadah dan membaca surah al-insan. Jadi sunnahnya itu bukan sujud tilawah. Sunnahnya membaca surah as-sajadah dan surah al-insan. Ini yang kadang-kadang sebagian orang keliru memahami. Dia anggap bahwa yang sunnah itu sujud tilawah. Sehingga biasa ada orang, sujud tilawah lagi sebentar di. Jadi sujud tilawahnya yang dijadikan pokok, bukan. Mestinya dibaca sebentar di surah as-sajadah dan surah al-insan. Karena itu yang sunnah. Jadi yang sunnah itu baca surah as-sajadah dan baca surah al-insan. Nabi sering membaca kedua surah itu. Kenapa Nabi sering membaca surah itu? Karena isinya berkaitan dengan kejadian-kejadian hari Jumat. Nah, jadi kalau kita baca, saya baca surah-surah yang lain deh, yang penting ada sujud ayat sajadahnya. Itu karena anggapannya yang disunnahkan sujud tilawah, padahal bukan sujud tilawah yang disunnahkan. Yang disunnahkan baca surah as-sajadah di rakaat pertama. Sujud tilawah itu hanya konsekuensi saja. Ya, seandainya tidak ada ayat as-sajadah di dalam surah as-sajadah, tidak akan sujud tilawah. Ya, hanya karena di dalamnya ada ayat as-sajadah. Tapi tujuan Nabi bukan mau sujud tilawah. Tujuan Nabi membaca kedua surah tersebut karena isinya menceritakan kejadian-kejadian di hari Jumat. Ya, tapi kalau pertanyaannya, bolehkah itu saja saya baca? Ya, kalau masalah bolehnya, semua ayat di Al-Quran bisa semua dibaca dalam semua salat. Tapi tujuannya yang keliru. Ya, dasarnya yang keliru. Karena itu akan dilakukan dengan anggapan yang disunnahkan adalah sujud tilawahnya. Padahal bukan itu yang disunnahkan. Nah, sehingga kadang-kadang juga ada yang terjadi, Pak. Meskipun boleh ya, tapi karena kekeliruan juga sebetulnya. Ada imam, yang penting dia bisa sujud tilawah saja.
Maka dia dekat-dekat itu, pokoknya tidak dari awal, bukan dari awal surah saja. Yang penting dekat-dekat ayat 15-nya saja. Karena dia cuma mau sujud tilawah. Nah, baca lagi dekat-dekat sedikit. Baru setelah itu baca surah yang lain, bukan Al-Insan. Secara fikihnya salatnya sah, tapi itu berangkat dari kesalahan pemahaman. Karena basis berpikirnya, oh kita disunahkan sujud tilawah hari Jumat. Bukan disunahkan sujud tilawah. Yang disunahkan membaca surah As-Sajadah di rakaat pertama dan membaca surah Al-Insan di rakaat yang kedua. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut masalah azan. Azan. Ya, azan. Termasuk saya orang azan begitu. Kadang-kadang itu ada kesalahan ucapan. Ya. Teman-teman lain juga kadang-kadang salah. Jadi umpamanya hayyalas salat dan hayyalas sholat sudah berbeda ini fungsi dengan anunya. Iya, iya. Jadi menurut Ustaz yang sering saya dengar itu berbeda hurufnya itu dan berbeda juga maknanya. Iya, iya. Jadi bagaimana ini masalah ini, bagaimana menurut pandangan Ustaz? Iya, iya. Baik, seperti ini. Kesalahan itu ada yang disengaja, ada juga yang karena lahja kita memang susah. Ya, lahja kita memang susah. Jadi kalau disengaja kan sudah pasti tidak boleh kita sengaja salah. Atau kita tahu salah tapi tidak mau memperbaiki. Itu juga tidak boleh. Tapi sepanjang ada keinginan kita untuk memperbaiki, cuma belum bisa, ini memang kemampuanku sebegini dulu, tetap ada usaha untuk memperbaikinya, silakan saja Pak. Jadi jangan itu menjadi penghalang. Sama Pak ya, mohon maaf. Kadang-kadang kasihan ada jamaah dia tanya, Ustaz, biasa penceramah mengatakan kalau salah kita membaca Al-Quran beda artinya jadi berdosa. Akhirnya yang terjadi apa? Dia malah takut baca Quran. Sampaikan jangan, baca saja Quran biar salah. Yang penting kalau kamu tahu salah, mau belajar memperbaiki salahmu. Ya, yang tidak baik itu kalau begini memang sudah kemampuanku. Akhirnya tidak ada keinginan untuk memperbaiki. Selama Pak kita ada keinginan memperbaiki, meskipun salah tetap baca. Jangan itu menjadi penghalang bagi kita, ya, untuk kemudian berhenti dari membaca Al-Quran. Tapi tentu sangat bagus kalau kita sadar ini salah, kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya. Memang ada beberapa kadang-kadang kekeliruan di dalam azan itu, ya, misalnya A-nya panjang, Allahu Akbar, itu jadi pertanyaan sebetulnya kalau A-nya panjang. Jadi apakah Allah itu maha besar? Oh, ini malah mempertanyakan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbarullahu Akbar. Kalau disambung, ya kan bukan Allahu Akbarah, tapi Allahu Akbaru. Ya, jadi kalau disambung Allahu Akbarullahu Akbaru. Ya, sama juga misalnya mohon maaf, ya kadang-kadang kado kamatus salah, bukan kado kamatu tapi kado kamati. Karena asalnya itu mati hurufnya, huruf tanya itu mati, kado kamat, mati hurufnya Pak, kado kamat, ya mati. Tapi karena bertemu dua huruf mati, maka dia dihidupkannya dengan dikasih baris kasrah, kado kamatis sholatu, kado kamatis sholat, bukan kado kamatus salatu, kado kamatus salat, tapi kado kamatis sholat. Tapi sekali lagi jangan menjadi penghalang. Kalau kita merasa salah, jangan misalnya yang azan deh, orang lain. Nanti tidak ada yang mau azan. Apalagi kalau mau menunggu sempurna bacaan baru kita mau jadi imam. Nanti tidak ada yang bisa jadi imam itu Pak. Kalau mau sempurna bacaannya baru kemudian kita mau azan, kita mau iqamah, termasuk juga jadi imam. Jadi silakan kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita. Orang Turki itu susah sebut huruf kaf. Oh, dia tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, susah disebut huruf kaf. Ya, negara-negara lain juga ada huruf-huruf yang susah disebut. Tahu orang Indonesia karena ada suku susah sebut huruf za. Kalau za sebutnya jim. Iza juljilatil ardu jiljalaha. Kedengarannya begitu. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian untuk malam. Masih silakan.
Mungkin karena jamaahnya tidak tahan kapan berdiri. Kalau kuat di berdiri, sudah baca 2 surah itu. Surah Sajadah tetap dibagi 2 karena diantarai dengan sujud tilawah baru berdiri. Kemudian rakaat keduanya baru baca surah Al-Insan. Ya, dah. Jangan juga mengatakan biasa, Ustaz kalau salat subuh Jumat itu 3 rakaat, bukan, tetap 2 rakaat salat subuh. Cuma rakaat pertamanya bacanya dipenggal, diantarai dengan sujud tilawah. Karena hitungan rakaat itu ruku. Sampai ayat yang ke-15 langsung ruku, belum 1 rakaat itu. Belum ada rukunya. Langsung berdiri, lanjut ke ayat yang ke-16. Jadi kalau mau seperti amalannya Nabi, beliau membaca surah As-Sajadah utuh 30 ayat. Nah, setelah itu baca surah Al-Insan. Ya, itu sunnahnya Nabi. Tapi kalau ditanya, sahkah itu salat kalau dipenggal As-Sajadah saja, tidak dibaca surah As-Sajadah? Ya, tetap sah salatnya. Tetap sah. Mungkin itu. Allah. Fatihah. Baik. Iya. Nah, gini. Yang intinya adalah yang terpenting bahwa kita berusaha untuk memperbaiki bacaan. Kalau kita sudah berusaha memperbaiki, kita sudah belajar maksimal, masih ada salahnya, insyaallah itu ma'fu anhu, dimaafkan oleh Allah. Yang penting kita tidak merasa sudah begini, memang kemampuanku tidak bisa tingkat. Penting kita tetap mau belajar. Memang ada kekeliruan yang fatal dalam pembacaan Fatihah, itu fatal. Ada kekeliruan yang fatal yang bisa membuat kita menyebut nama-namanya setan. Nama-nama setan. Contoh, Pak. Ada setan itu namanya dulil. Ya kalau kita baca misalnya alhamdulillah, itu namanya setan, itu dulil. Saya kan alhamdulillah, bukan alhamdulil. Ada setan namanya hirab. Ya kalau alhamdulillah hirab, itu namanya setan. Ada setan namanya bi'al. Ya, bi'al. Nah, ada setan namanya likiau, dari Tiongkok barangkali ini Pak, kan likiau namanya. Bisa ma likiau mitin. Maksudnya kan maliki baru yaumiddin. Yang fatal juga misalnya tidak bertasdid pada kata iya. Saya kan bertasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak bertasdid itu artinya matahari, bahasa Suryania. Coba kalau tidak bertasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Matahari, kepadamu kami menyembah. Matahari, kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi bertasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu Pak. Tapi Ustaz, sekali lagi jangan sampai membuat kita jadi takut, tidak ada jadi imam lagi di sini. Jangan misalnya nanti nama-nama setan yang tersebut ini. Kita berusaha maksimal. Pokoknya imam kita di sini udah bagus sekali bacaannya. Mungkin itu untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka ya Allah, natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.